Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share serta nyalakan tombol loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Di sebuah kota pelabuhan yang kecil, ada jalan berliku-liku bernama Jalan Batu Merah. Jalan itu terkenal dengan tanjakan curam, tikungan tajam, dan sebuah jembatan tua yang sudah lama dianggap keramat oleh penduduk setempat. Banyak yang percaya bahwa jalan itu dikutuk karena sering menjadi lokasi kecelakaan fatal, terutama di malam hari. Namun, keangkeran itu malah menarik perhatian sekelompok pembalap jalanan yang mencari tantangan baru. Kelompok ini dipimpin oleh Rian, seorang pemuda berusia 25 tahun yang dikenal sebagai juara tak terkalahkan di arena balapan liar. Rian adalah tipe orang yang tak percaya tahayul, dan baginya, cerita-cerita seram hanyalah omong kosong untuk menakut-nakuti orang lemah. Bersama sahabatnya, Dino, dan dua anggota lain, Raka dan Vina, Rian memutuskan untuk menjadikan Jalan Batu Merah sebagai tempat balapan berikutnya. Pada malam Jumat Kliwon, Rian dan kelompoknya berkumpul di titik awal Jalan Batu Merah. Udara malam itu terasa dingin, dan kabut tipis melayang di sekitar jalan. Beberapa warga yang melihat mereka hanya menggelengkan kepala, menggumamkan doa sambil memperingatkan agar mereka tidak melanjutkan rencana tersebut. Seorang pria tua, berpakaian lusuh dengan wajah penuh keriput, muncul dari kerumunan kecil warga. Dengan suara serak, ia berkata, "Anak-anak, jangan bermain-main di sini. Banyak yang sudah hilang di jalan ini. Kalau kalian tidak mau mendengar, aku hanya bisa berdoa semoga kalian selamat." Rian tersenyum sinis dan menjawab, "Terima kasih, Pak Tua. Tapi kami di sini untuk balapan, bukan mendengarkan dongeng sebelum tidur." Dino, yang biasanya lebih bijak, merasa ada sesuatu yang aneh. "Rian, mungkin kita harus dengar mereka. Kalau jalan ini berbahaya, kenapa kita nggak cari tempat lain saja?" Rian menepuk bahu Dino dengan santai. "Jangan cemen, bro. Jalan ini sempurna untuk balapan. Kita tunjukkan pada mereka bahwa kita tidak takut apapun." Akhirnya, tanpa memedulikan peringatan, mereka bersiap untuk memulai balapan. Rian di garis depan, dengan Dino, Raka, dan Vina mengikuti di belakang. Balapan dimulai dengan deru mesin yang menggema di sepanjang jalan. Rian melaju kencang, meninggalkan teman-temannya di belakang. Jalan Batu Merah yang berliku-liku memberikan tantangan tersendiri, tapi Rian menguasainya dengan mudah. Di belakang, Dino mencoba mengejar, sementara Raka dan Vina berusaha menjaga jarak agar tidak terlalu jauh tertinggal. Namun, di tikungan pertama, hal aneh mulai terjadi. Dino, yang berada di posisi kedua, merasa mobilnya semakin sulit dikendalikan. Setiap kali ia menginjak rem, suara aneh seperti desis ular terdengar dari bawah kap mesinnya. "Apa-apaan ini?" gumamnya panik. Sementara itu, Raka dan Vina melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di kaca spion mereka, tampak bayangan gelap yang menyerupai sosok manusia berjalan perlahan di tengah jalan. Sosok itu tidak terlihat nyata, lebih seperti bayangan yang tidak memiliki tubuh. Vina berbicara melalui radio komunikasi. "Raka, kamu lihat itu?" Raka menjawab dengan suara gemetar. "Ya, tapi jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang." Rian masih memimpin, tapi ia mulai merasa ada yang tidak beres. Jalan di depannya terasa seperti memanjang tanpa ujung. Tanjakan yang harusnya hanya beberapa meter kini seperti tak ada habisnya. Lampu mobilnya hanya menyinari kabut tebal, dan suara mesin mobilnya terdengar bergema aneh, seperti berada di ruang kosong. Tiba-tiba, Rian melihat sebuah mobil tua muncul di depannya. Mobil itu terlihat usang, dengan ket merah yang sudah mengelupas dan lampu depan yang redup. Mobil itu melaju pelan, seolah sengaja menghalangi jalannya. "Apa-apaan ini?" Rian membunyikan klakson, tapi mobil tua itu tidak bergerak. Dengan kesal, ia memutuskan untuk menyalip. Namun, saat ia berada di sisi mobil tua itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik kaca jendela mobil tua itu, duduk seorang pria dengan wajah rusak dan mata yang melotot tajam ke arahnya. Bibir pria itu bergerak-gerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rian hampir kehilangan kendali dan membanting setir untuk menjauh. Di belakangnya, Dino akhirnya kehilangan kendali. Mobilnya tergelincir dan menabrak pohon besar di pinggir jalan. Namun, saat Raka dan Vina mencoba menghentikan mobil mereka untuk menolong, mereka menemukan bahwa Dino sudah tidak ada di dalam mobilnya. Hanya ada darah segar yang menetes dari kursi pengemudi.
Rian, yang masih berusaha melarikan diri, kini dihantui oleh suara-suara aneh di dalam mobilnya. Radio di dashboardnya menyala sendiri, memutar suara perempuan menangis dan tertawa bergantian. Udara di dalam mobil menjadi dingin, dan kaca jendela mulai berembun meskipun AC tidak menyala. Di tengah jalan, Rian melihat sosok seorang wanita berdiri membelakanginya. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang, rambutnya menjuntai hingga menutupi wajahnya. Rian mencoba mengerem, tapi remnya tidak berfungsi. Mobilnya melaju kencang ke arah wanita itu, dan sesaat sebelum menabraknya, wanita itu menghilang begitu saja. Rian keluar dari mobil, gemetar. Ia memanggil nama teman-temannya, tetapi hanya ada keheningan. Dari kejauhan, ia melihat Raka dan Vina berjalan mendekatinya. Namun, ada yang aneh dengan mereka. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan tubuh mereka bergerak kaku seperti boneka yang dikendalikan. "Rian, kamu harus ikut dengan kami," ujar Raka dengan suara datar. Rian mundur perlahan. "Kalian kenapa? Ini aku, Rian." Vina tersenyum menyeramkan. "Di sini tidak ada Rian. Di sini hanya ada mereka yang tidak bisa pulang." Rian berlari menuju mobilnya, tetapi mesin mobil itu sudah mati total. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, semakin dekat dan semakin berat. Ketika ia menoleh, ia melihat wanita berbaju putih itu berdiri tepat di belakangnya, dengan wajah rusak yang dipenuhi luka bakar. "Kau telah mengganggu jalanku. Sekarang, kau adalah bagian dari jalan ini." Rian menjerit, tetapi suaranya tenggelam dalam gelap. Keesokan paginya, penduduk setempat menemukan mobil-mobil mereka di sepanjang jalan Batu Merah. Semua pengemudi hilang tanpa jejak, kecuali Rian, yang ditemukan duduk di kursi pengemudi dengan mata melotot dan wajah ketakutan. Di kaca depan mobilnya, tertulis dengan darah. Namun cerita ini belum selesai. Beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang sopir truk yang melintas di jalan Batu Merah melaporkan melihat sesuatu yang aneh. Ia mengaku melihat sekelompok mobil melaju kencang di belakangnya, meskipun tidak ada suara mesin yang terdengar. Salah satu mobil itu, katanya, memiliki lampu yang bersinar redup dan bercahaya merah, seolah-olah berisi darah. Sopir itu menepi, mencoba memberi jalan, tapi mobil-mobil itu tidak pernah lewat. Ketika ia melihat ke kaca spion, mobil-mobil itu menghilang begitu saja, meninggalkan jalan yang kembali sunyi. Sejak saat itu, penduduk setempat tidak lagi berani keluar di malam hari, apalagi melintasi jalan Batu Merah. Kabarnya, arwah Rian dan teman-temannya kini menjadi bagian dari kutukan jalan itu, terus menghantui siapapun yang cukup nekat untuk mencoba peruntungan mereka di tempat tersebut. Terima kasih Sobat Tirai Goib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya yang sudah subscribe, semoga masuk surga.